Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Faruk Kusnadi, NIM 19137033, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang uji seismik Hammer. Teori Hammer test yaitu suatu alat pemeriksaan mutu beton tanpa merusak beton hammer test atau ribbon hammer test. Dikembangkan di Jerman pada tahun 1930 berdasarkan ASTM C805 dan BS 4408 bagian 4. Dimanfaatkan untuk menguji kekerasan permukaan beton. Kemudian pada tahun 1979, metode pengujian standar menjelaskan bahwa metode ini dapat digunakan untuk memperkirakan keseragaman beton dan mendeteksi daerah berkualitas beton. Kelebihan: 1. Mudah dalam pengambilan data. 2. Waktu yang diperlukan relatif singkat. 3. Biaya sangat murah. Kekurangan dari hammer test yaitu 1. Pengaruh permukaan. 2. Kelembapan beton. 3. Serta jenis agregat sehingga beton yang diuji harus jenis dan kondisi yang sama. Pada dasarnya, terdapat dua jenis hammer test yang terbagi berdasarkan fungsinya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Tipe N dan tipe NR. Digunakan untuk menguji kuat tekan beton bermutu keras. 2. Tipe P dan tipe PT. Digunakan untuk menguji kuat tekan beton bermutu rendah seperti pekerjaan dinding. B. Preparasi. Dalam melakukan pengujian semit hammer, ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan, di antaranya 1. Pastikan alat terkalibrasi. 2. Pastikan data bagian sampel yang akan dites. Ketentuan benda uji. 1. Permukaan sampel yang akan diuji harus padat, rata, dan halus. 2. Permukaan yang akan diuji harus kering. 3. Sampel yang akan diuji tidak boleh terlapisi oleh lapisan lain. 4. Tentukan titik yang akan diuji pada sampel. 5. Jarak bacaan masing-masing titik bacaan tidak boleh lebih kecil dari 25 mm. C. Peralatan. Terdapat dua jenis hammer test yang terbagi berdasarkan fungsinya. Di antaranya adalah 1. Tipe N dan tipe NR digunakan untuk menguji kuat tekan beton bermutu keras. 2. Tipe P dan tipe PT digunakan untuk menguji kuat tekan beton bermutu rendah seperti pekerjaan dinding. 1. Keluarkan pluger dari alat concentrated hammer dengan cara menekan secara tegak lurus pada elemen struktur yang akan diuji. 2. Kemudian untuk mendapatkan kuat tekan dapat dilihat dalam grafik hubungan nilai pantul dengan kuat tekan beton. Setelah mengenai permukaan keras, hammer akan memantul dan besaran ribbon inilah yang digunakan menjadi ukuran kekerasan permukaannya. Bacaan nilai ribbon selanjutnya dikonversikan pada skala menjadi kuat tekan. Bacaan nilai ribbon sangat sensitif terhadap variasi kondisi permukaan beton. Misalnya, apabila hammer mengenai agregat akan menghasilkan nilai bacaan ribbon yang tinggi. Guna memperoleh hasil pengukuran yang lebih akurat, maka dalam sekali pengujian atau satu titik uji dilakukan antara 10 sampai dengan 20 pukulan pada luasan sekitar 5 x 5 cm. Selain itu, pada titik uji, luasan permukaan betonnya diratakan atau dibersihkan dari lapisan penutup. Pelaksanaan hammer test dilakukan dengan hammering elemen struktur beton seperti balok, kolom, dan pelat pada beberapa titik yang dianggap representatif. Untuk balok dilakukan pada sisi kiri, tengah, dan kanan, sementara untuk kolom dilakukan pada sisi atas, tengah, dan bawah, dan pada pelat dilakukan pada sudut pelat dan di tengah pelat. Karena penggunaan hammer test ditunjukkan untuk mengukur kekerasan permukaan beton, penting untuk memahami semua hal mungkin mempengaruhi kondisi permukaan beton dan nilai pantul pada hammer. D. Prosedur pengujian. Ada beberapa sudut inklinasi yang biasa dipakai dalam pengukuran permukaan beton, yaitu: pertama, sudut 0 untuk pengujian tegak lurus horizontal. Kedua, sudut min 90 untuk pengujian tegak lurus ke bawah. Ketiga, sudut plus 90 untuk menguji tegak lurus ke atas. Keempat, sudut 45 untuk pengujian pada bidang miring 45. Pada titik yang akan ditembak dengan memegang hammer dengan arah tegak lurus atau miring bidang permukaan beton yang akan dites. 2. Pluger ditekan secara perlahan-lahan pada titik tembak dengan tetap menjaga kestabilan arah dari alat hammer. Pada saat ujung pluger akan masuk ke sarangnya, akan terjadi tembakan oleh pluger terhadap beton dan tekan tombol yang terdapat dekat pangkal hammer.
3. Lakukan pengetesan terhadap masing-masing titik tembak yang telah ditetapkan semula dengan cara yang sama. 4. Tarik garis vertikal dari nilai pantul yang dibaca pada grafik 1, yaitu hubungan antara nilai pantul dengan kekuatan tekan beton yang terdapat pada alat hammer sehingga memotong kurva yang sesuai dengan sudut tembak hammer. 5. Besar kekuatan tekan beton yang dites dapat dibaca pada sumbu vertikal, yaitu hasil perpotongan garis horizontal dengan sumbu vertikal. Data dan pengolahan data. Berikut adalah gambar data dari kelompok kami dan pengolahan data. F. Penjelasan temuan. Berdasarkan temuan yang sudah didapatkan bahwa uji Smith-Hammer ini banyak digunakan untuk menguji tingkat kekerasan dari batuan apapun beton. Dalam salah satu jurnal dari Proceeding V dan Kongres X per HP 2018 dijelaskan bahwa Smith Gode 2006 pertama kali mengembangkan metode praktis dari ribbon test hammer di akhir tahun 1940. Prinsip kerja dari alat Smith-Hammer tersebut yang merupakan penguji dari kekerasan suatu permukaan yang menghubungkan antara kekuatan dari suatu beton dengan nilai dari pantulan suatu palu untuk persiapan dari pengujian. Lepaskan ujung palu dari posisi terkuncinya dengan menekan ujung palu tersebut. Lalu lepaskan perlahan sehingga palu tersebut memanjang. Lalu cara pengujiannya adalah dengan menahan perpanjangan palu ke arah permukaan objek yang ingin dites. Lalu perlahan dorong Smith-Hammer tersebut ke permukaan tersebut. Seiring dengan Smith-Hammer tersebut ditekan, pegas utama yang terhubung dengan massa dari palu akan meregang. Setelah Smith-Hammer tersebut ditekan mencapai limitnya, latch otomatis dilepaskan dan energi yang tersimpan pada pegas akan mendorong massa dari palu tersebut kepada ujung palu. Massa tersebut akan menumbuk tepi dan batang palu dan memantul pada saat memantul. Indikator hasil terbawa dengan massa dan palu dan mencatat tinggi dari pantulan. Tombol pada sisi Smith-Hammer lalu ditekan untuk mengunci palu tersebut pada posisi awal dan nilai pantulan akan terbaca pada skala indikator sebagai ribbon Smith-Hammer. Dengan jurnal yang berbeda terdapat persamaan di dalam prinsip pengujian, yaitu prinsip pengujian dengan Smith-Hammer sebagai berikut. Pluger diletakkan tegak lurus pada permukaan sampel batuan. Alat ditekan ke sampel pegas yang menjadi penghubung antara hammer dengan alat menjadi memanjang. Berdasarkan pengolahan data dari pengujian Cinder dengan angka kalibrasi 1,02, nilai KL sama dengan 1,06 dan K2 1,64. Didapatkan hasil nilai ribbon yaitu 39,27. Nilai deviasi standar yaitu 0,062 dan kuat tekan karakteristik yaitu 38,39 N per Nm2. Salah satu contoh hasil uji Smith-Hammer ribbon pada batu gamping berdasarkan jurnal yang berjudul Estimasi Kekuatan Batu Gamping dengan menggunakan Smith-Hammer tipe L pada daerah Prospek Tambang Kuari Batu Gamping di Gunung Sudo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu nilai kekuatan batu gamping diperoleh melalui pengukuran lapangan menggunakan nilai ribbon Smith-Hammer tipe L. Selanjutnya, nilai tersebut dirata-ratakan dalam satuan MPa hasil nilai ribbon Smith-Hammer batu gamping Gunung Sudo, yaitu nilai antara 13 sampai 15,5 MPa. Apabila dikonversikan ke UCS menurut Sig et al. 1983 untuk pengujian 30 unit batuan sedimen adalah UCS sama dengan 2N. Maka nilai UCS untuk batu gamping Gunung Sudo sebesar 26 sampai 31 MPa. Hal ini menunjukkan kekuatan batu gamping yaitu diuji mempunyai kekuatan yang rendah. Hasil secara rinci nilai ribbon Smith-Hammer pada batu gamping. Secara umum, Smith-Hammer tipe N dan tipe L mempunyai bentuk yang sama. Namun, Smith-Hammer tipe N memiliki dimensi yang lebih besar daripada tipe L. Hal ini disebabkan Smith-Hammer tipe N mempunyai energi impact 3 kali lebih besar daripada tipe L. Sekian dari hasil diskusi kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.